Halo nakama, kembali lagi bersama kami di Cenime, cerita anime. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan Sung Jinwoo yang merupakan tokoh utama kita di anime Solo Leveling. Anime ini menceritakan sebuah kejadian aneh di bumi dengan munculnya berbagai gerbang menuju sebuah dungeon yang berisikan monster. Di sisi lain, terdapat beberapa orang yang mendapatkan sebuah berkat untuk memusnahkan adanya gerbang-gerbang tersebut. Lalu, bagaimanakah perjalanan Sung Jinwoo? Langsung saja ke Solo Leveling Season 2. Cerita dimulai dengan sebuah prolog mengenai kemunculan sebuah gerbang di seluruh belahan dunia. Pada saat itu, pertempuran antara monster yang hidup di dalamnya dan manusia yang membangkitkan kekuatannya pun dimulai. Meskipun, sampai saat ini belum menemui titik akhir. Lalu, sang tokoh utama bernama Sung Jinwoo bekerja keras mencari nafkah untuk ibunya yang masih sakit dan adiknya yang sedang bersekolah. Ia bekerja dengan menjadi seorang hunter berperingkat rendah yaitu E. Diketahui jika secara umum kekuatan para hunter tak bisa bertambah semenjak dibangkitkan. Bahkan, peringkat mereka akan terus sama. Akan tetapi, di dalam sebuah raid dungeon ganda, Sung Jinwoo nampak seakan-akan masuk ke dalam sebuah game hingga mendapatkan sebuah kekuatan untuk terus meningkatkan levelnya. Semenjak itu pun, Jinwoo terus berlatih dan meningkatkan kemampuan melalui pertempuran melawan para monster dan hunter. Hingga ia pun mendapatkan sebuah resep dari obat bernama eliksir kehidupan yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Selain itu, Jinwoo juga mendapatkan sebuah job untuk memimpin tentara bayangan. Scene kemudian memperlihatkan sosok Jinwoo yang masih tertidur pulas setelah mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang hunter. Tak lama kemudian, ia ditelepon oleh adiknya bernama Sung Jinah, di mana ia kembali mengingatkan jika saat ini adalah pertemuan dengan wali kelasnya. Saat ini, Jinwoo terlihat lebih ganteng dan keren daripada season sebelumnya yang masih culun dan lemah. Hal itu juga membuat adiknya Jinah mempertanyakan apakah ia benar-benar kakaknya atau bukan. Mendengar itu, malah membuat Jinwoo bertanya apakah ia berpenampilan aneh. Namun Jinah hanya menegaskan jika kakaknya telah berubah banyak. Selain itu, para murid ciwai di sekolah tersebut nampak tersepona melihat kegantengan dari abang Jinah. Bahkan, ia telah menjadi pusat perhatian di sana. Karena Jinah malah menggoda kakaknya, ia pun kemudian langsung diselebel. Singkat waktu, Jinwoo pun bertemu dengan wali kelas Jinah, di mana ia memberitahukan jika Jinah adalah seorang gadis berprestasi di kelasnya. Selain itu, sang wali kelas pun mulai bercerita, misalnya adik Jinwoo membangkitkan kekuatan, apakah Jinwoo akan merekomendasikan adiknya bekerja menjadi seorang hunter atau tidak? Dengan tegas, Jinwoo pun menyatakan jika ia tak akan memperbolehkannya. Dengan itu juga, sang wali kelas nampak meminta bantuan Jinwoo mengenai sesuatu yang sangat penting. Tak disangka, Jinwoo nampak menunggu teman Jinah bernama Hang Sonyi, di mana diketahui jika ia enggan untuk bersekolah karena dirinya telah menjadi seorang hunter. Di sini Jinwoo pun bertugas untuk membujuknya agar ia bisa bersekolah lagi. Merasa jika Jinwoo datang hanya untuk menyuruh Sonyi berhenti menjadi hunter, namun sebenarnya Jinwoo tak berpikir demikian. Lalu ia pun mengajak Sonyi ke suatu tempat. Di sisi lain, terlihat Jinchul si hunter peringkat A sedang menunggu seseorang di bandara, yang ternyata adalah sosok hunter Hwang Dong-suk, dan ia adalah kakak dari Hwang Dong-suk yang sebelumnya dibunuh oleh Jinwoo di dalam dungeon. Dong-suk menegaskan jika ia tak menyangka apabila Jinchul yang merupakan kepala divisi serikat hunter yang langsung menjemputnya. Selain itu, Jinchul menyadari jika kepulangannya pasti bermaksud untuk menemui sang pembunuh kakaknya. Dengan tegas, Dong-suk mengatakan jika dirinya bebas melakukan apapun di dalam dungeon, dan para pengawas seperti Jinchul bisa tutup mata mengenai hal itu. Setelah itu, Dong-suk kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara di tempat lain, Go Gun-hye sedang berbincang dengan Choi Jong-in. Mereka nampak serius saat membahas munculnya monster terbang yang ada di suatu tempat. Scene kemudian berpindah di sebuah gate, di mana Jinwoo menemui seorang manajer An dan Hyun. Diketahui jika Jinwoo berniat untuk menonton proses pelatihan pembasmian dungeon untuk Sonyi. Diketahui jika wilayah yang saat ini mereka pijaki ditetapkan sebagai sebuah tempat dengan kemunculan gate terbanyak, hingga terdapat sebuah gate C yang baru terbuka belum lama ini. Tak lama kemudian, si pemimpin raid nampak menegur Jinwoo dan lainnya yang terus mengobrol, karena saat ini mereka akan berangkat ke dalam dungeon. Diketahui jika hunter arogan itu bernama Kim Chul berperingkat A, di mana ia memiliki job sebagai tanker. Hyun pun menyatakan jika Kim Chul sepertinya tersinggung karena mereka telah mengajak Jinwoo dan Sonyi si hunter peringkat E hanya untuk menonton pelatihan sebuah raid dungeon peringkat C. Sehingga Kim Chul yang arogan nampak acuh karena ia merasa harus mengasuh para hunter rendahan berperingkat E. Dijelaskan jika pelatihan kali ini diisi oleh satu hunter peringkat A, 5 orang peringkat B, dan 2 orang peringkat C ditambah Jinwoo dan Sonyi.
Mengetahui jika kekuatan tim terlalu besar, Jinwoo yang pada awalnya hendak memperlihatkan kekejaman dari dunia perhantaran pada Song Yi yang masih belum paham kemudian malah merasa ragu. Karena saat ini Jinwoo merasa jika terlalu mudah selesai, hal itu tak akan memberikan pelajaran apapun pada Song Yi. Lalu, Hyun memberitahukan agar nantinya Jinwoo hanya melihat saja supaya para hunter lain bisa ikut andil dalam pelatihan tersebut. Yang mana saat mendengarnya, Jinwoo pun langsung mengiyakan. Singkat waktu, mereka semua telah masuk ke dalam dungeon, hingga secara tak terduga, gate di belakang Jinwoo pun malah berubah menjadi merah. Dengan refleks cepatnya, Jinwoo segera menarik Song Yi untuk keluar, namun apa daya, mereka saat ini tak bisa lagi keluar dari sana. Saat itu, Jinwoo yang masih bisa sedikit muncul meminta agar manajer An menghubungi unit penyerang utama saat ini juga. Sedangkan di sisi lain, Baek Yoon-hoo terkejut saat mengetahui jika gate peringkat C di wilayahnya menjadi sebuah red gate. Untuk itu, ia akan segera mendatanginya. Seketika, Jinwoo dan lainnya berada di sebuah gurun es, bahkan gate-nya telah menghilang. Dijelaskan jika red gate adalah sebuah gerbang yang tak lagi terhubung dengan dunia luar. Terlebih, mereka tak akan bisa kembali sebelum mengalahkan bos di tempat tersebut. Saat Song Yi menanyakan apa itu red gate pada Jinwoo, Jinwoo kemudian menjelaskan di mana ini adalah sebuah gate khusus yang saat mereka masuk ke dalamnya mereka akan terputus dari dunia luar. Bahkan orang luar juga tak bisa menolong mereka. Selain itu, monster yang akan muncul lebih kuat daripada monster di gate biasa. Di saat bersamaan, seketika terdapat monster yang menyerang. Saat ini, mereka telah disergap, namun Jinwoo berhasil menyelamatkan Song Yi. Di samping itu, salah satu hunter cewek di sana terkejut saat melihat jika Jinwoo berhasil menangkap panah es yang dilancarkan musuh. Diketahui jika serangan tersebut berasal dari elf es, bahkan Jinwoo pun mengungkapkan jika sejauh itu ia tak akan menyadari kedatangan mereka. Dan ternyata, mereka sebelumnya berniat menyerang dua orang terlemah dari tim mereka. Setelah itu pun, para elf tersebut nampak kabur dari tempat itu, yang mana monster tersebut juga merupakan salah satu monster yang ditakuti para hunter, karena mereka memiliki sifat yang picik hingga dijuluki sebagai iblis putih. Tak lama setelah itu, Kim Chul nampak memberikan sebuah arahan pada semua orang di sana, di mana dengan arogan ia juga menyuruh agar semua orang mematuhinya sebagai hunter dengan peringkat tertinggi di sana. Namun secara kocak, ia malah hendak membagi menjadi dua kelompok tim, yang anehnya timnya berisikan semua hunter dengan peringkat tinggi. Lalu lainnya yang merupakan hunter peringkat lemah beserta Jinwoo dan Song Yi yang hanya menjadi penonton di sana juga tak diperbolehkan ikut dengan kelompoknya. Hal itu karena ia merasa jika semua orang yang lemah hanya beban baginya. Di tengah pembicaraan tersebut, salah satu gadis lain di sana malah hendak ikut tim yang berisikan orang-orang lemah beserta Jinwoo. Yang mana ternyata gadis tersebut menyadari jika sebenarnya Jinwoo bukanlah hunter dengan peringkat E. Bahkan ia merasa jika Jinwoo memiliki peringkat yang lebih tinggi dari rank A. Setelah itu pun, rombongan Kim Chul akan meneruskan perjalanan ke depan, sementara Jinwoo dan lainnya akan menuju ke dalam hutan. Di tengah perjalanan, Kim Chul memberitahukan jika saat ini mereka berada di sarang monster beruang es. Lalu, ia pun menyebutkan jika gerombolan peringkat rendah yang dipimpin oleh Jinwoo pasti akan tewas. Namun, ia merasa aneh meskipun di gerombolan Jinwoo terdapat seorang hunter berperingkat B, tetapi ia malah merasa jika Jinwoo lah yang menjadi pemimpin mereka. Tak lama setelah itu, para monster beruang pun mulai bermunculan, hingga pertempuran pun terjadi. Sementara itu, saat ini kelompok Jinwoo juga berada di sarang beruang es, yang mana karena itu, si gadis hunter menyarankan agar mereka segera mundur dari sana. Akan tetapi, Jinwoo tak berpikir demikian, karena menurutnya jika mereka sedang di markas para monster beruang, maka mereka hanya perlu mewaspadai adanya beruang yang menyerang. Dan hal itu lebih untung dibandingkan harus berhadapan dengan FS yang memiliki akal pikiran. Mendengar itu, membuat si gadis pun ikut menyadari pemikiran Jinwoo yang telah berpikir jauh ke depan. Saat merasa jika suhu di dalam hutan jauh lebih dingin, seketika Jinwoo pun mengeluarkan sebuah mantel dari inventorinya. Melihat itu pun, mereka seketika dibuat terkejut, karena biasanya hunter peringkat tinggi saja hanya bisa mengeluarkan 2 hingga 3 item dari peringkat rendah. Setelah mereka memakai mantel hangat tersebut, Song Yi pun kembali menanyakan siapakah sebenarnya Jinwoo itu. Namun, Jinwoo malah mengelus kepala Song Yi sembari menyatakan jika ia harus melindunginya karena Jinwoo lah yang telah membawa Song Yi ke sana. Namun sebagai gantinya, Song Yi tak diperkenankan banyak bertanya padanya. Hal itu juga berlaku bagi dua orang lainnya. Tak lama kemudian, beruang es pun mulai bermunculan. Sementara di luar Red Gate, Baek Yoon-hoo merasa khawatir dengan keadaan orang-orang yang ada di dalam sana. Pada saat itu, manajer An mengatakan jika di dalam sana juga terdapat hunter lain yang ikut masuk, yaitu Jinwoo yang beberapa saat ini mereka pantau.
Meskipun ia adalah peringkat E, sang manajer menyatakan jika ada kemungkinan besar jika Jinwoo mengalami kebangkitan yang kedua. Meskipun mereka juga tak merasa yakin akan kebenaran itu. Tiba-tiba saja, Wang Dongsu muncul dan mereka pun mulai berbincang. Yang mana tanpa basa-basi Dongsu menyatakan jika dirinya saat ini tengah mencari Jinwoo si Hunter peringkat E. Namun, saat melihat jika ia berada di dalam Red Gate, Dongsu merasa jika Jinwoo pasti akan mati di dalam sana. Melihat itu, Jinchul merasa jika saat ini Jinwoo sangatlah beruntung. Hal itu karena Dongsu tak akan bisa berkutik jika ia berada di dalam Red Gate yang tak bisa dimasuki dari luar. Sementara itu, saat ini Jinwoo telah berhasil membantai seluruh monster beruang es yang muncul dengan begitu mudah. Bahkan ia malah menyanjung Red Gate tersebut yang bisa memberikannya XP level lebih banyak dibandingkan gate-gate biasa. Dan singkat waktu, mereka pun nampak memasak daging beruang yang Jinwoo bantai dengan mudah. Bahkan Songyi merasa jika daging tersebut cukup enak. Namun, saat ini Jinwoo nampak akan pergi ke suatu tempat sehingga saat ini ia tak terlihat makan bersama. Yang mana ternyata, saat ini Jinwoo mendatangi markas es beruang untuk membantai semua monster yang ada dengan pasukan bayangannya. Lalu, Jinwoo mengungkapkan jika kali ini adalah misi pertama bagi pasukan mereka, yaitu melawan pasukan beruang. Meskipun Jinwoo harus menggunakan banyak mana untuk mengeluarkan pasukan bayangan. Di saat semua Krocu telah musnah, seketika bos musuh pun muncul, yang mana dengan mudah monster tersebut mengalahkan tentara bayangan Jinwoo. Untuk itu, ia pun memberikan misi pada Igris dan mengalahkan si bos beruang di sana. Melihat kehebatan Igris, Jinwoo pun merasa terkejut. Ia juga mengungkapkan jika pada saat itu Igris selalu menggunakan pedangnya saat bertarung dengan Jinwoo, pasti Jinwoo akan dengan mudah terbantai. Bahkan saat ini ia masih merasa jika dirinya lebih lemah daripada sosok Igris. Sementara itu, saat ini rombongan Kim Chul telah terbantai dan menyisakan dirinya saja. Karena itu pun ia kemudian kabur dari gerombolan monster LFS di sana. Setelah membantai pasukan beruang, Jinwoo segera menjadikan mereka sebagai pasukannya. Sementara di luar gate, saat ini telah berjalan selama 3 jam. Hal itu artinya di dalam dungeon sudah berjalan sampai 3 hari. Mendengarnya, membuat Dongsu menyatakan jika kemungkinan besar Jinwoo telah mati di dalam sana, dan ia pun merasa sia-sia karena telah jauh-jauh datang ke Jepang. Namun, saat ia hendak pergi, Dongsu pun menanyakan alasan Jinwoo yang bisa masuk ke dalam gate wilayah Guild Harimau Putih. Hingga manajer Ah pun menjelaskan jika Jinwoo adalah rekan yang ia kenal. Manajer An pun mengajaknya dikarenakan Jinwoo ingin melihat raid peringkat C dan mengikuti pelatihan. Mendengar itu, seketika Dongsu mencekik An dengan begitu cepat. Bahkan ia menanyakan alasan An yang bisa mengenal Jinwoo. Dongsu mengetahui jika An memiliki kemampuan yang baik dalam menilai seseorang. Dongsu juga mengetahui jika sedari dulu ia begitu ahli menemukan seseorang yang sangat menarik. Seketika, Baik pun mencengkeram tangan Dongsu dengan erat dan menyuruh agar melepaskan An, sembari mengeluarkan kekuatannya hingga membuat Baik nampak seperti sosok Beast. Karena itu, Dongsu pun merasa kesal dan membanting An. Kemudian mereka pun terlibat dalam cekcok antara dua hunter peringkat es. Hingga aura kuat yang mereka berdua keluarkan membuat kondisi di sekitar nampak terguncang. Melihat itu pun, membuat An berpikir agar ia menghentikan pertarungan tersebut. Karena jika itu terjadi, pasti akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Akan tetapi, mereka berdua pun segera melancarkan pukulan terkuat masing-masing. Hingga scene kemudian berpindah pada Kim Chul yang kabur dari para elf. Bahkan ia menyatakan jika dirinya membawa barang bawaan yang begitu lengkap, ia pasti akan menang. Hingga secara tak terduga, ia pun melihat sekumpulan mayat beruang yang tergeletak lemas. Hingga ia pun menyadari alasan para beruang es yang tak kunjung muncul. Dengan itu, Kim Chul mulai curiga jika semua itu adalah perbuatan dari Jinwoo si hunter peringkat E. Akan tetapi ia tak mau menerimanya. Seakan ialah yang paling kuat di tempat tersebut. Dan setelah itu, ia pun kembali berlari. Tak disangka, Jinchul lah yang menghentikan kedua petarung kelas S tersebut hanya dengan kedua tangannya saja. Lalu ia juga menegaskan jika sebelumnya, ia telah mengukur ulang kemampuan Jinwoo 2 bulan yang lalu. Namun ia masih tak paham alasan Dongsu yang mengincar Jinwoo. Selain itu, kakak dari Dongsu sudah dinyatakan gugur dalam pertarungan saat melawan monster oleh pihak pengawas. Meskipun Dongsu masih menganggap jika itu bukanlah kebenarannya. Dengan itu, ia malah meyakini jika pembunuh sebenarnya adalah sosok anak manja dari kantor konstruksi Yujin. Selain itu, ia mengincar Jinwoo hanya untuk mencari-cari alasan yang bisa ia gunakan agar dapat membunuhnya. Tak lama kemudian, Dongsu malah mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang membuatnya mengatakan jika Jinwoo saat ini beruntung, dan akhirnya ia pun pergi dari sana. Sementara itu,
Di dalam dungeon, Han Song-yi dan kedua rekan hunter lainnya malah nampak camping sembari bercerita ke sana kemari seakan tak terjadi apa-apa sebelumnya. Di samping itu, Kim Chul yang melihatnya pun malah merasa kesal dikarenakan orang yang lebih lemah darinya malah selamat. Hingga ia pun kemudian nesu-nesu pada mereka dan hendak menyerang. Akan tetapi ternyata itu adalah perbuatan Jinwoo. Bersama dengan itu, para monster elf juga datang di belakang Kim Chul, di mana mereka semua nampak menggunakan skill kamuflase. Tak disangka, Jinwoo bisa berkomunikasi dengan para monster tersebut, dan mereka pun mulai saling berbincang panjang lebar. Bahkan, hal itu juga membuat sang musuh nampak terkejut saat mengetahui Jinwoo yang memahami bahasa monster tersebut. Selain itu, Jinwoo sendiri dan rekannya pun ikut terkejut pula. Dan langsung ke intinya, jika sebelumnya bahwa hanya mengetahui jika terdapat seseorang yang kuat di antara para manusia dan ia hendak menantang duel. Namun, yang terjadi seketika, melihat Jinwoo yang bisa dengan mudah mengalahkan anak buahnya membuat sang pemimpin tertarik dan akan melawannya. Hingga terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Bahkan, Jinwoo pun nampak mengeluarkan tentara bayangannya. Jinwoo mengungkapkan jika bos musuh jauh lebih kuat daripadanya. Karenanya, Jinwoo pun membutuhkan kekuatan yang lebih besar saat ini. Dan diketahui, jika pemimpin para elf bernama Baruka. Pertempuran di antara mereka berdua pun berlangsung dengan begitu sengit, dan mereka pun saling berbalas serangan. Akan tetapi, melihat itu, Kim Chul pun malah merasa kesal saat melihat hunter Jinwoo dengan penuh keiriannya. Sementara itu, Baruka yang masih baik-baik saja hendak menyerang. Bersamaan dengan itu, Kim Chul yang iri pun ikut akan menyerang Jinwoo. Seketika, Jinwoo menggunakan deburan es di sekitar untuk berkamuflase, lalu memanggil Igris untuk menghantam Kim Chul yang kocak. Dan setelah melingkoi, Jinwoo pun membangkitkannya untuk menyerang Baruka. Jinwoo kemudian memberikan nama Iron setelah ia bangkit dengan kekuatan bayangan. Dengan itu, Baruka merasa tertarik dan langsung menyerang Iron. Di sisi lain, Song-yi dan lainnya malah merasa terkejut saat melihat pertarungan mereka yang sangat jauh di atas mereka. Hingga itu serasa seperti pertarungan yang begitu mengerikan. Sementara itu, Baruka malah meremehkan Jinwoo dan menyuruh agar mereka bertiga menyerang secara bersamaan. Di mana saat pertarungan telah berlangsung dengan begitu sengit dan kacau, pada akhirnya Jinwoo berhasil melukai Baruka yang lengah. Meskipun Baruka masih bisa selamat dari serangan fatal daripada Jinwoo, dan seketika Baruka pun langsung menjauh dan menyatakan jika Jinwoo terlalu meremehkannya. Namun, Jinwoo yang merasa jika Baruka memang kuat, kemudian mengatakan jika itu tak sebanding dengan kekuatan para pasukannya yang dengan begitu mudah dibantai oleh pasukan bayangan. Ternyata, seluruh pasukan Baruka telah terbantai tanpa menyisakan satupun. Melihat itu, Baruka semakin kesal dan kemudian menyerang Jinwoo dengan belak-belakan. Saat itu, Jinwoo pun segera melemparkan senjatanya meskipun itu malah tak mengenai Baruka dan membuatnya mengejek Jinwoo. Akan tetapi, dengan mudah Jinwoo dapat mengendalikan senjatanya seperti sebuah bumerang hingga hal itu memberikan damage kritikal pada Baruka. Lalu, Iron pun langsung mengekep Baruka dengan kuat, sedangkan para bayangan ahli sihir pun menembakkan beberapa sihir api padanya. Walau begitu, Baruka masih bisa bertahan dengan ketahanannya yang sangat hebat. Meski demikian, dengan kemampuan kamuflasenya Jinwoo berhasil menusuk Baruka yang sedang marah-marah gak jelas gitu. Hingga Jinwoo pun merasa jika pertarungan telah berakhir dengan serangan terakhir dari Iron sang bayangan Kim Chul. Pada akhirnya, Baruka pun menjadi elf kepuk yang sangat kasihan, hingga Jinwoo pun mendapatkan notifikasi naik level seperti biasanya. Akan tetapi, terlihat Iron yang masih belum puas memukuli Baruka dengan gregetan. Hingga Jinwoo pun menyuruh agar Iron tak bertindak berlebihan. Kocaknya, Igris yang melihat itu seakan acuh dan membuat Iron pun salting. Singkat waktu, Jinwoo pun menegaskan jika pertarungan telah berakhir. Lalu ia juga menyuruh semua orang yang selamat untuk keluar dari gate tersebut. Melihat itu, semua hunter yang selamat pun nampak begitu bahagia. Namun sebelum itu, Jinwoo sepertinya berniat untuk membangkitkan Baruka yang perkasa. Setelah 7 jam berlalu di dunia nyata, orang-orang pun nampak keluar, di mana pada saat itu Baik malah merasa jika itu adalah Kim Chul. Akan tetapi, ia hanyalah 2 hunter lainnya yang merupakan bawahannya saja. Tak lama kemudian, Jinwoo dan Song-yi pun muncul hingga gate pun langsung menghilang. Suasana serasa aneh karena hanya hunter yang berperingkat rendah sajalah yang berhasil selamat. Di mana merasa curiga, Baik pun menanyakan apa yang telah terjadi di dalam dungeon merah tersebut. Saat Jinwoo akan pergi, Baik pun nampak hendak bertanya pada Jinwoo, meskipun ia malah mengatakan jika dirinya saat ini merasa letih. Mendengar itu, Baik merasa jika Jinwoo nampak seperti memberi sebuah perintah ataupun ancaman agar Baik tak mengganggunya. Dengan itu,
ia malah menggunakan kekuatannya dan mencoba menghentikan sosok Jinwoo. Namun, Jinwoo dengan gagah berani menegaskan jika dirinya jugalah yang telah menyelamatkan kedua anak buah Baek. Maka dari itu, ia menyuruh agar Baek sebaiknya berterima kasih terlebih dahulu padanya. Baek pun kemudian merendahkan hati dan meminta maaf, lalu ia juga berterima kasih pada Jinwoo yang telah menyelamatkan anggotanya. Setelah Jinwoo pergi, Baek bertanya pada anggotanya mengenai alasan Jinwoo yang tak bersikap ramah, di mana ia menyatakan jika setelah mengalahkan bos, suasana hatinya nampak memburuk. Hingga An pun menambahkan, jika itu kemungkinan besar karena Jinwoo yang sudah sangat lelah, meskipun sebenarnya ia juga bukanlah orang jahat. Dengan itu juga, Baek menyuruh An agar ia membawa Jinwoo pergi ke markas mereka. Di sisi lain, Jinwoo nampak mengantar Song Yi ke rumahnya, dan terlihat sepertinya telah muncul benih-benih cinta di antara Song Yi terhadap sosok gagah perkasa Jinwoo. Bahkan ia sampai memanggilnya Mas Jinwoo. Di perjalanan, Jinwoo pun hanya mengungkapkan jika pada akhirnya ia hanya mendapatkan belati dari Baruka saja. Selain itu, ternyata sebelumnya Jinwoo tak berhasil membangkitkan Baruka yang kemungkinan besar. Hal itu karena perbedaan level mereka terlalu jauh. Selain itu, Jinwoo pun mulai sadar jika ini adalah ketiga kalinya ia membunuh seseorang. Keesokan harinya, Jinwoo pun dijemput oleh Yujin dengan pakaian yang sangat mencolok meripat. Selain itu, ia juga menyebut Song Yi yang akan diajak ke suatu tempat. Terlihat jika mereka berdua nampak begitu dekat, hingga Yujin mengira Jinwoo telah menjalin kasih dengan seorang bocil di bawah UMR. Cerita kemudian berlanjut, di mana Yujin nampak terkejut saat melihat adanya pasukan bayangan Jinwoo yang membantai semua monster di depannya dengan begitu mudah. Kemudian Yujin pun mulai menanyakan, apakah makhluk yang telah dimunculkan oleh Jinwoo itu, hingga ia hanya menyebutkan jika itu hanyalah sebuah bagian daripada skill yang ia miliki saja. Mendengarnya, Yujin yang masih terkejut kembali menanyakan apakah itu benar-benar sebuah skill dari Jinwoo. Namun, Jinwoo pun mengatakan jika itu akan sangat panjang apabila Jinwoo harus menjelaskannya. Dari awal. Setelah itu, Jinwoo pun menyuruh agar pasukannya mulai menambang mineral yang ada di dalam dungeon tersebut lalu mengumpulkannya. Saat melihat itu membuat Yujin pun merasa malu, hingga kemudian ia meminta agar setidaknya dirinya saja yang mengumpulkan batu sihir tersebut. Tak disangka, salah satu pasukan dari Jinwoo nampak memberikan batu sihir yang ia kumpulkan pada Yujin, seolah ia sedang menghiburnya. Sementara di sisi lain, terdapat seseorang yang merasa takut setelah melihat kemunculan manusia yang mengerikan, di mana manusia tersebut nampak menyuruh agar orang-orang di sana tak berteriak, dan kemudian menyuruh salah satu orang yang masih sadar untuk lebih tenang. Karena ia hanya membuat rekannya pingsan saja. Meskipun orang yang ketakutan tersebut tak mengetahui bahasa yang ia gunakan yaitu Jepang. Dengan sedikit bahasa Inggris yang ia ketahui, pria tersebut mengatakan jika dirinya adalah manusia dan hendak pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, saat ini Jinwoo dan Yujin sedang ngegrill di sebuah restoran. Mereka pun sedang merayakan keberhasilan mereka dalam melakukan raid dungeon sebanyak 19 kali dan berakhir dengan lancar. Selain itu, Yujin mengungkapkan jika setelah itu ia akan mengikuti ujian tertulis di serikat agar bisa mendapatkan lisensi Guildmaster, yang mana kemudian Yujin akan menggunakannya untuk nego dengan ayahnya. Sementara Jinwoo sendiri menyatakan jika sementara waktu ia akan sulit dihubungi karena ada suatu tempat yang hendak Jinwoo datangi. Di samping itu, Yujin yang telah mabuk mulai mengungkapkan seluruh perasaannya dan membuat Jinwoo agar berkata jujur jika dirinya hanyalah beban baginya. Bahkan ia malah berjanji tidak akan merepotkan Jinwoo lagi. Tak hanya itu, ia mulai menceritakan jika dirinya memiliki seorang kakak yang jauh lebih tua darinya. Bahkan menyatakan jika kakaknya sangat membenci dirinya sendiri, hingga tak pernah sekalipun melakukan sesuatu bersama sebagai seorang saudara. Sementara itu, Jinwoo sendiri malah berbuat sangat baik padanya, hingga membuat Yujin pun menganggapnya seperti kakak sendiri. Dengan itu, Jinwoo kemudian mengambil segelas air lalu bersulang bersama, sembari menyatakan jika Yujin boleh menganggapnya sebagai seekor kakak. Di saat mendengar itu pun, seketika membuat Yujin terharu. Di sisi lain, si pria beringas sebelumnya terlihat telah terjeruji di dalam penjara. Para penjaga pun mulai membahas mengenai sosoknya yang mengaku sebagai seorang hunter dari luar negeri. Dikatakan, jika 10 tahun yang lalu, pria tersebut terjebak di sebuah gate dan tak bisa keluar, yang mana saat pria tersebut sadar, tak disangka gate yang ia masuki terhubung ke negara Amerika yang saat ini ia picaki. Namun, hal semacam itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, saat ini ia belum diinterogasi dikarenakan pria tersebut tak bisa menggunakan bahasa Inggris. Bahkan, para penjaga malah menganggap jika ia adalah sosok monster berbentuk menungsa. Selain itu, mereka juga telah meminta bantuan pada hunter peringkat S yang memiliki kenegaraan yang sama, yaitu Jepang.
Dan benar, orang itu adalah sosok Huang Dongsu. Lalu mereka akan melakukan interogasi setelah ia kembali. Selain itu, diketahui jika pria tersebut bernama Sung Ilwan. Sepertinya kita juga mengetahui siapa ia dilihat dari namanya sendiri. Kemudian berpindah di Jepang, terlihat saat ini Jinwoo hendak pergi ke suatu tempat. Hingga adiknya menegur dan malah salah mengira jika Jinwoo hendak pergi bersama pacarnya ke suatu tempat. Singkat waktu, Jinwoo pun kembali memasuki kastil iblis, di mana saat ini ia masuk ke dalam sana dengan level 3 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Saat masuk, Jinwoo langsung mendapatkan sebuah quest agar ia mengumpulkan jiwa para iblis dengan target 10.000 jiwa. Selain itu, Jinwoo memiliki hal lain yang saat ini ia incar dari tempat tersebut, dan itu adalah bahan-bahan untuk membuat ramuan eliksir kehidupan. Di sisi lain, saat ini Yujin sedang ngobrol dengan ayahnya, di mana Yujin meminta agar ayahnya menyerahkan guild padanya. Meskipun ia juga mengetahui rencana kakaknya sendiri, yang mana Yujin merasa jika kakaknya yang hendak mengundang guildmaster dari luar cukup beresiko bagi perusahaan mereka. Seketika, ayah Yujin langsung memotong pembicaraan dan mulai membahas Jinwoo yang sebelumnya selamat dari insiden dungeon ganda, pembantaian party dari Huang Dongsuk, pembunuhan para napi oleh pengawas hunter, dan ia kembali hidup dari 3 insiden tersebut. Bahkan, ia terus bergabung dengan semua raid yang diadakan oleh Yujin. Tak hanya itu, beberapa hari yang lalu, Guild Harimau Putih menemukan Red Gate di sebuah wilayah, di mana gosipnya, Jinwoo telah berhasil memimpin para penyintas yang selamat. Selain itu, ayah Yujin juga menyadari jika Yujin berhasil mendapatkan sebuah lisensi Guildmaster berkat bantuan Jinwoo pula. Dengan itu, ayah Yujin nampak akan memberikan kesempatan pada anaknya untuk memimpin Guild Yujin milik perusahaan mereka. Namun dengan sebuah syarat, yaitu dengan merekrut sosok Jinwoo ke dalam guild mereka. Sebelum Guild Harimau Putih berhasil merekrut Jinwoo terlebih dahulu. Sedangkan, Jinwoo telah berhasil membasmi para iblis di sana, meskipun entah kenapa ia tak bisa menyerap jiwa dari para iblis tersebut. Hingga ia pun mendapatkan sebuah gulungan teleportasi untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Namun, yang lebih mengejutkan adalah dungeon tersebut sangatlah luas, hingga membuat Jinwoo mengira jika setiap bangunan yang ia masuki nampak terdapat sebuah kota di dalamnya. Merasa lelah untuk berjalan, ia memanggil bos kawanan beruang es dan menungganginya, dan kemudian ia memberi nama tank pada beruang tersebut. Di tempat lain, terlihat sosok gadis paling cantik nan rupawan di dunia solo leveling, yaitu sosok Cha Hai-in yang sedang berenang. Terlihat jika ia nampak sedang berpikir mengenai perkataan Choi Jong-in yang tak memperbolehkan mempublikasikan adanya penemuan monster bersayap ke masyarakat, di mana Choi mengatakan jika itu hanya akan membuat kepanikan di lapisan masyarakat saja. Kembali pada Jinwoo yang berhasil mengalahkan musuh yang ada sembari memikirkan jika sebelumnya ia sempat merasa takut jika dungeon yang ia masuki saat ini adalah peringkat es. Sembari terus membantai para musuh yang ada dan naik ke lantai yang lebih tinggi, Jinwoo juga menyadari jika istana tersebut memiliki sebuah konsep yang sama seperti dalam sebuah game. Maka hal itu pasti akan ada 100 lantai hingga mencapai puncak. Selain itu, bekal yang Jinwoo bawa nampak tak cukup jika harus melalui semua lantai. Bahkan ia juga memiliki janji dengan adiknya. Hingga pada akhirnya, jiwa iblis yang Jinwoo dapat telah terpenuhi dari targetnya. Bahkan saat ini Jinwoo nampak berhadapan dengan sosok bos yang ada dalam lantai 50 tersebut. Dengan itu, Jinwoo segera memanggil pasukan bayangannya untuk menyerang para Kroucho. Sementara Jinwoo sendiri akan menghadapi bos dengan level yang lebih tinggi darinya. Sementara itu, manajer An dan Hunter Haijin nampak mendatangi rumah Jinwoo meskipun ia tak ada di rumah. Hingga mereka pun mulai mempertanyakan kepergian Jinwoo saat ini. Kembali ke pertarungan dan terlihat jika pertawuran mereka nampak begitu sengit. Akan tetapi, terlihat jika monster besar tersebut bisa bergerak dengan sangat cepat hingga membuat Jinwoo terkejut. Namun, hanya dengan pukulan saja, Jinwoo berhasil melemparkannya. Di saat musuh mengamuk, Jinwoo pun nampak meminjam perisai iron dan kemudian menghindari serangan si monster gempal itu. Setelah berhasil memancing si musuh, pada akhirnya Jinwoo pun berhasil mengalahkannya. Kemudian Jinwoo mendapatkan sebuah item langka bernama potongan pohon dunia. Berpindah ke Amerika, terlihat jika saat ini Huang Dongsu sedang menginterogasi sosok Sung Ilwan. Kemudian, Sung pun malah menanyakan mengenai berapa banyak yang telah umat manusia ketahui mengenai gate dan monster. Ia juga menegaskan jika dungeon, gate lalu monster hanya sebuah awalan saja, di mana kekuatan yang mampu membawa sebuah bencana kini sudah mulai bangkit. Dan itu akan menjadi sebuah bencana besar nantinya. Lalu Sung hanya bisa mengatakan sampai situ saja. Dan saat ini, Sung memiliki sebuah tujuan untuk mencegah adanya bencana tersebut.
Namun demikian, sebanyak apapun hunter di dunia tak akan ada artinya di hadapan kekuatan tersebut. Mereka hanya akan dimakan dan dimanfaatkan. Bahkan, sosok Dongsu yang lumayan kuat di hadapannya sekalipun. Dongsu kemudian melihat data diri dari Sung pun kemudian mulai menyadari sesuatu, hingga ia mulai menanyakan mengenai nama putranya sendiri. Di saat Sung menyebutkan nama Jinwoo, Sung langsung merasakan adanya hawa membunuh dari Dongsu. Seketika Dongsu pun memberitahukan jika Jinwoo telah tewas, bahkan mengejek Sung agar ia bertemu dengan Jinwoo di akhirat. Sementara itu, saat ini Jinwoo berhasil sampai di lantai 75, bahkan pasukannya dengan mudah mengalahkan musuh di sana dan mengalahkan sosok bos berbentuk undead dengan begitu mudah. Seketika, ia pun mendapatkan sebuah item bernama Metus lalu naik level. Sedangkan di Amerika, pertempuran yang tak diperlihatkan antara Dongsu dan ayah Sung Ji-won pun nampak tak terduga. Bahkan, hanya dengan sekejap mata sosok Dongsu dikalahkan begitu mudahnya. Selain itu, dikarenakan bekal daripada Jinwoo telah habis, ia kemudian memutuskan untuk kembali terlebih dahulu dan melanjutkan menyusuri lantai di lain waktu. Ia juga mendapatkan beberapa item dari bos lantai 50 berupa sebuah anting dan sebuah kalung dari bos undead di lantai 75. Jinwoo juga menyadari jika masih ada satu lagi monster boss yang belum ia kalahkan. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan sebuah bola ketamakan, meskipun ia tak bisa memanfaatkan itu. Yang mana untungnya, Jinwoo masih bisa memberikannya pada orang lain. Lalu, ia juga mendapatkan sebuah random box terkutuk yang ia pilih sebagai hadiah quest, di mana ia kembali mendapatkan sebuah kunci lagi. Walau demikian, Jinwoo telah mendapatkan apa yang ia cari selama ini, yaitu bahan daripada ramuan eliksir kehidupan. Dari 3 bahan tersebut, Jinwoo kini telah berhasil mengumpulkan 2 di antaranya. Dan kemudian, Jinwoo berjanji jika saat ia kembali lagi maka ia akan mendapatkan benda ketiga tersebut. Beberapa waktu kemudian, Jinwoo keluar dari dungeon kastil iblis dengan membawa 2 bahan untuk membuat eliksir kehidupan. Dengan 1 bahan lagi, artinya Jinwoo lebih dekat dengan upaya penyembuhan ibunya yang tengah terbaring lemah di rumah sakit. 1 bahan yang ia perlukan adalah sebuah darah Raja Iblis yang telah disucikan. Namun, untuk mendapatkan itu Jinwoo memerlukan persiapan yang matang. Selain itu, karena ia pergi ke Istana Iblis, levelnya telah meningkat dengan pesat. Namun, peringkat resminya sebagai seorang hunter masih berada di tingkat E. Walaupun ia terus naik level, namun ia tak bisa mengikuti raid dengan peringkat yang lebih tinggi. Dengan itu, Jinwoo kemudian memutuskan untuk menghentikan penyamarannya sebagai seorang hunter lemah dengan lisensi resmi E. Merasa jika ia tak akan lagi bisa menyembunyikan identitas aslinya, Jinwoo kemudian memutuskan untuk memeriksa ulang peringkat hunternya. Keesokan harinya, Jinwoo segera mendatangi serikat hunter untuk memeriksa kembali peringkatnya. Hingga salah satu karyawan guild Harimau Putih nampak terkejut lalu melaporkan pada baik di markas. Dikarenakan sosok yang saat ini mereka cari-cari datang di sana. Dan benar saja, ia adalah hunter Sung yang datang untuk mengecek ulang peringkatnya. Mendengar itu, Baik pun segera datang ke sana untuk menemui Jinwoo. Di tempat tunggu, terdapat hunter lain yang sedang berbincang karena mereka juga akan memeriksa peringkat mereka. Si baju putih merasa takut, karena saat ini ia harus segera mendapatkan peringkat hunter lalu mencari uang. Karena dengan begitu, ia bisa menyelesaikan masalah di rumahnya. Si baju ungu pun menenangkan bapak di depannya dengan mengatakan jika peringkatnya berada di D ke atas, maka ia pasti akan direkrut oleh beberapa guild di sana. Ia kembali menegaskan, selama mereka tak mendapatkan peringkat E, mereka bisa segera mencari nafkah. Mendengar itu, Jinwoo pun tersenyum sembari memikirkan perkataan si NPC tersebut. Dan setelah itu, Jinwoo dipanggil untuk melakukan tes pengukuran mana. Sang karyawan pun kembali menegaskan jika saat ini Jinwoo akan melakukan pemeriksaan ulang peringkatnya. Kemudian, Jinwoo disuruh untuk meletakkan kedua tangannya di atas kristal hitam. Akan tetapi, monitor seketika memunculkan sebuah peringatan jika data yang diperoleh error. Meskipun telah diulang beberapa kali, hasilnya tetap sama, yaitu error dan error lagi. Hingga tak lama kemudian, datanglah manajer dari tempat tersebut, namun ia malah terkejut saat melihat monitor itu. Lalu, ia menyebutkan jika itu bukanlah malfungsi dari alat yang digunakan, melainkan mesin tersebut tak bisa menghitung status dari Jinwoo. Itu berarti, Jinwoo memiliki jumlah mana yang besar, sehingga mesin tersebut tak bisa mengukurnya. Yang mana artinya, sosok Jinwoo saat ini adalah orang ke-10 di negara yang memiliki peringkat S. Di sisi lain, terlihat Cincul yang sedang mengobrol sembari menjelaskan mengenai perkembangan sosok monster bersayap, di mana ternyata Choi Jong-in lah yang menanyakan mengenai perkembangan adanya monster tersebut. Selain itu, Jong-in pun membahas mengenai kemunculan Red Gate sebelumnya, di mana terdapat gosip yang menyebar mengenai orang luar yang mengikuti raid dari guild Harimau Putih, bahkan bisa mengalahkan bosnya. Namun,
Jinchul hanya mengatakan jika ia tak menunggu sampai akhir hingga ia tak mengetahui sosok tersebut. Lalu, ia pun tak mengetahui detailnya. Kemudian mereka pun mendengar adanya sebuah keributan di lobi Serika, di mana mereka berdua pun mulai penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Tak disangka, orang-orang yang ada di sana merasa terkejut saat mendengar adanya status yang tak bisa dihitung seperti itu. Bahkan mereka mulai meributkan mengenai adanya hal semacam itu yang baru terjadi sebanyak 9 kali sebelumnya. Hal itu artinya, Jinwoo adalah hunter peringkat S ke-10 yang ada di negara ini. Tak lama setelah itu, Jong-in pun muncul dan membuat keributan semakin-makin. Melihatnya, Jinwoo pun mengetahuinya sebagai pemilik senjata pamungkas dengan kekuatan api terbaiknya. Saat Jong-in yang melihat Jinwoo, ia langsung bisa menyadari jika keributan yang terjadi adalah ulahnya. Karena itu, ia langsung memperkenalkan dirinya sebagai Presiden Hunter Guild Choi Jong-in, akan tetapi Jinwoo menghiraukannya, bahkan melewati sosok hunter peringkat S tersebut. Hal itu seketika membuat semua orang terkejut terheran-heran, di mana saat Jinchul juga sedang memikirkannya. Seketika, Jinwoo telah menghilang dari land, hingga Jong-in pun mengira jika Jinwoo adalah hunter tipe assassin. Di mana setelah itu, Baik pun muncul di sana dengan terengah-engah, hingga Jong-in pun langsung menyadari jika niat kedatangannya yang pasti hendak merekrut sosok Jinwoo. Tanpa mengatakan apapun, Jong-in juga pergi dari sana dengan senyum sinisnya, hingga Baik pun merasa ketahuan karena telah bertemu dengan orang yang paling ia hindari. Di malam harinya, Jinwoo nampak menjenguk ibunya. Ia mengatakan jika dirinya berjanji akan segera menyembuhkan ibunya tersebut. Saat ia keluar dari pangsal, tiba-tiba saja ia dihadang oleh sosok Jinchul, sembari mengatakan jika mereka memiliki sebuah tugas untuk mengawasi para hunter dan menghukum mereka yang telah melakukan tindak kriminal. Dan saat ini, Jinwoo yang telah menjadi target pengawasannya, namun bukan sebagai kriminal. Selain itu, terdapat seseorang yang ingin sekali menemui sosok Sung Jinwoo. Dan ternyata, ia adalah sosok Go Bun-hye dan merupakan ketua Syarikat Hunter, yang mana mereka kemudian mengobrol. Pertama, Gan-hye pun memberikan selamat pada Jinwoo yang telah naik peringkat, hingga kemudian Gun-hye pun menyatakan jika ia menginginkan Jinwoo untuk menjadi sekutunya. Bahkan ia menawarkan memberikan posisi penting di Syarikat. Hal itu dikarenakan sosok seperti Jinwoo adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh negara mereka, di mana pada saat ini, orang-orang yang menyokong kehidupan negara bukanlah pemerintah, melainkan para hunter yang telah melindungi warga dan mengalahkan monster-monster. Lalu, kekuatan ini berpusat pada 5 guild besar di negara mereka. Dan saat ini, 5 guild besar tersebut terus berusaha mempertahankan keseimbangan tersebut. Bahkan keseimbangan itu bisa hancur apabila sosok Jinwoo bergabung ke salah satu dari mereka. Lalu, Syarikat Hunter harus menjadi kekuatan ke-6 di negara agar bisa menyeimbangkannya. Mendengar itu, Jinwoo yang memahami perkataan Gun-hye merasa jika ia telah merekrutnya. Lalu Jinwoo pun nampak memikirkannya, sehingga ia menjawab jika dirinya menolak tawaran tersebut, karena ia lebih memilih untuk bertarung secara langsung di dalam dungeon. Melihat tekad tersebut pun membuat Gun-hye sedikit merinding. Memahami itu membuat Gun-hye pun pasrah dan tak akan memaksanya. Lalu, Jinwoo pun kembali ke rumah. Berpindah di sebuah rumah sakit, dan terlihat jika sosok arogan Hwang Dong-su terbaring lemas di dalam bangsal. Hingga, wakil direktur dari guildnya mendatangi Dong-su dan hendak menanyakan sesuatu. Yang mana ia menanyakan mengenai sosok pria bernama Sung Il-hwan. Dong-su pun menyatakan jika sosok Il-hwan merupakan seekor monster buas yang berbahaya nan ampuh. Saat mendengar itu, wakil direktur pergi sembari menyuruh agar Dong-su datang ke kantor administrasi setelah sembuh. Kemudian, Dong-su pun kembali mengingat sesaat Il-hwan mengancam Dong-su untuk tak mendekati keluarganya. Karena jika itu terjadi, Il-hwan tak akan melepaskan siapa-siapa saja yang akan mengganggu keluarganya. Mendengarnya, Dong-su pun merasa kesal dengan kekalahan yang memalukan tersebut. Selain itu, Dong-su pun mengetahui arah kepergian Il-hwan. Namun saat ini, ia membutuhkan perlengkapan ataupun artefak yang bisa menghancurkannya. Secara harfiah, artefak adalah sebuah relik peninggalan manusia, di mana itu adalah sebuah perlengkapan tingkat tinggi, yang mana sosok perajin hebat sekalipun tak akan bisa membuatnya. Dengan banyaknya jumlah hunter saat ini, pelelangan artefak di media sosial menjadi hal yang sangat lumrah. Akan tetapi, itu berharga sangat mahal, sehingga membuat Jinwoo merasa pusing karena dirinya ingin segera mendapatkan perlengkapan untuk menyelesaikan istana iblis. Ia pun kembali berpikir untuk menjual bola ketamakan yang menurutnya berharga jual mahal, karena efek buff-nya yang bisa melipat gandakan sebuah sihir. Akan tetapi, saat ini Jinwoo secara resmi masih berperingkat E, bahkan ia belum sama sekali memasuki sebuah dungeon dengan peringkat A. Ia juga merasa jika peringkat E sepertinya masih belum bisa bergabung dengan sebuah raid dungeon peringkat A. Hingga kemudian, ia pun menemukan sebuah pekerjaan untuk melakukan sebuah penambangan di gate peringkat A yang diadakan oleh Guild Hunter.
Di sisi lain, Gunhe dan Jinchul nampak kembali membahas Jinwoo, di mana ia nampak sangat berbeda dengan dirinya yang dahulu. Selain itu, Jinchul memberitahukan jika ada sebuah gosip yang mengatakan jika Jinwoo telah bergabung dengan Guild Hunter, dan menurut laporan, ia hanya bergabung ke dalam tim penambang saja. Sementara itu, saat ini Jinwoo telah diwawancarai sebagai seorang pekerja baru. Hingga Jinwoo menjelaskan jika dalam raid besar akan dibagi ke dalam beberapa divisi. Yang pertama adalah unit penyerang dengan tugas mengalahkan monster, tim penambang yang menambang kristal mana dalam dungeon, dan ketiga tim pengangkut yang mengumpulkan bangkai-bangkai para monster. Lalu saat ini, orang yang sedang membasmi para monster adalah Jong-in bersama beberapa bawahannya. Dan terlihat, dengan kemampuan apinya ia berhasil mengalahkan musuh dengan sekejap mata. Setelah itu, unit penyerang pun keluar dari dungeon. Saat melihat itu membuat Jinwoo pun merasa jika kemampuannya tak perlu diragukan lagi. Jinwoo juga menatap tajam para sosok hunter peringkat S ke-9 dalam negeri. Ia adalah sosok putri penari, Cha Hai-in, yang bahkan Jinwoo saja nampak memujinya dengan aura kuat yang ia miliki. Bersamaan dengan itu, Hai-in juga merasakan adanya sebuah aura kuat selain dari Jong-in, meskipun ia tak bisa melihat orang tersebut. Setelah itu, kini giliran tim penambang dan tim pengangkut yang masuk ke dalam dungeon untuk melakukan pekerjaan mereka. Di dalam sana, Jinwoo merasa penasaran dengan aliran mana yang mengalir dari arah tempat bos dungeon berada, di mana ia merasa jika itu adalah monster yang lebih kuat daripada bos monster yang ia lawan di kastil iblis. Sehingga, Jinwoo pun menyeringai karena ia ingin mencoba sosok bos monster tersebut. Sementara di sisi lain, terdengar orang-orang yang menggosip mengenai adanya peringkat E yang baru bergabung ke dalam unit penambang di sana, sehingga mereka pun malah mencelanya dikarenakan orang baru tersebut adalah peringkat E yang sangat lemah dan lambat. Saat mendengarnya, Jinwoo pun memahami jika kerasisan itu pasti terjadi dimanapun. Bahkan saat orang arogan nampak menabrak Jinwoo dan menegurnya, membuat Jinwoo hanya melirik dengan mengeluarkan aura kuat yang membuat orang tersebut terdiam tak berkata. Singkat waktu, orang-orang nampak terkejut karena Jinwoo yang merupakan peringkat E bisa bekerja dengan sangat gagah berani dan keras. Hingga pada akhirnya, jam makan pun telah dimulai. Akan tetapi, Jinwoo nampak mengatakan pada ketua jika ia akan menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Namun secara kocak, Jinwoo malah berlari menuju ruang bos dengan rasa gembira. Meski akal sehatnya ragu bisa mengalahkan musuh di dalam, namun Jinwoo tetap akan mencobanya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Hai-in muncul di belakangnya dan menanyakan apa yang hendak dilakukan Jinwoo di sana. Seketika, Jinwoo menyatakan jika dirinya telah tersesat saat melakukan penambangan di sana. Hingga tanpa sadar, ia sampai di depan ruangan bos. Karena itu, Hai-in segera menyuruh Jinwoo untuk segera pergi dari tempat tersebut. Jinwoo yang langsung memahami jika sosok Hai-in bukanlah orang biasa, yang bahkan Jinwoo sendiri baru bisa menyadari keberadaannya saat Hai-in mengajak Jinwoo bicara. Saat Jinwoo berbalik, Hai-in merasa terkejut karena sebelumnya ia merasa jika Jinwoo nampak seperti memegang sebuah senjata. Hingga ia langsung menyuruh agar Jinwoo segera pergi dari tempat itu. Hal itu tak lain tak bukan karena adanya sosok bos di depan mereka. Dan apabila mengusik bos tersebut, saat ini juga hal itu akan membuat tim penambang menjadi korban. Mendengar itu, membuat Jinwoo mematuhinya dan akan segera pergi dari sana. Di mana saat Jinwoo melewati Hai-in, seketika Hai-in nampak tersepona dengan sosok Jinwoo. Lalu ia pun menyuruh agar Jinwoo berhenti. Tanpa sadar, Hai-in langsung menciumi aroma tubuh Jinwoo. Hingga Hai-in dibuat terkejut saat mengetahui jika Jinwoo tak berbau sangit. Lalu, Hai-in kembali mempertanyakan apakah sosok Jinwoo benar-benar hunter atau bukan. Dan saat mengecek kartu nama Jinwoo yang merupakan seorang hunter E, membuat kecurigaannya pada Jinwoo segera menghilang. Kemudian, ia pun menyuruh Jinwoo untuk kembali. Saat itu juga ia mulai berpikir mengenai perbedaan Jinwoo dengan hunter lain, dan mulai mempertanyakan jika itu ada hubungannya dengan peringkat Jinwoo yang terlalu rendah. Hingga, Jinwoo tak berbau seperti hunter lain. Namun sebaliknya, Jinwoo malah memiliki harum yang begitu menarik baginya. Sementara itu, Jinwoo yang kini telah berkumpul kembali dengan tim penambang mulai berbincang, hingga membuat ketua penambang merasa jika Jinwoo sangatlah beruntung bisa bertemu secara langsung dengan sosok Hai-in. Ibarat kata, orang lain biasanya hanya bisa melihat sosok Hai-in dari kejauhan saja. Dikatakan juga, jika Hai-in selalu mengorbankan jam istirahatnya untuk melakukan patroli di dalam dungeon. Selain itu, ketua penambang juga memberitahukan jika sosok Hai-in memiliki sebuah kondisi khusus yang membuatnya tak bisa menahan bau yang dimiliki oleh para hunter. Hingga, hal itu membuatnya menutup hidung menggunakan sebuah sapu tangan. Mendengar itu, malah membuat Jinwoo mengingat kejadian sebelumnya, di mana Hai-in tak merasa kebauan saat bertemu dengan sosoknya. Lalu Jinwoo pun mempertanyakan apakah dirinya tak memiliki bau seperti seorang hunter lain.
Bahkan ia malah mengingat perkataan monster Baruka di dalam Red Gate yang juga mengatakan hal serupa. Karena hal itu, Jinwoo pun merasa jika semua itu karena dirinya adalah seorang pemain yang mendapatkan kemampuan dari sistem. Yang mana sampai saat ini saja, Jinwoo masih merasa penasaran apakah itu sistem yang memberikan sebuah kekuatan tersebut. Saat gajian telah tiba, di mana ketua penambang berterima kasih pada Jinwoo atas kerja kerasnya. Yang mana menurut ketua, Jinwoo memiliki bakat untuk menambang hingga membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Hingga kemudian, sang ketua penambang nampak merekrut Jinwoo untuk bekerja di tempatnya dengan menawarkan gaji yang cukup lumayan. Namun, Jinwoo langsung menolak tawaran tersebut. Hal itu karena ia sendiri datang untuk mengisi waktu luang saja. Untuk itu, sang ketua penambang pun meminta tolong agar Jinwoo bisa datang kembali untuk proyek besar selanjutnya sebagai seorang penambang. Dikatakan, jika Guild Hunters akan mengadakan raid kembali di 2 gate yaitu A dan C, meskipun yang akan datang hanyalah tim unit penyerang 2 saja. Ketua penambang pun menjelaskan, jika itu adalah keunggulan dari Guild Hunters dengan sebuah guild berisi 2 unit tim penyerang yang mampu menyelesaikan gate peringkat A. Setelah mendengar sedikit penjelasan dari sang ketua, membuat Jinwoo nampak menerima tawaran tersebut. Di malam harinya, Hai-in nampak menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk menyelidiki soal sosok Sung Jinwoo yang sebelumnya bekerja di tim penambang. Saat mendengar nama Jinwoo, membuat agen yang ditelepon Hai-in mengatakan jika sebelumnya Presiden Jong-in juga telah menanyakan hal yang sama. Namun untuk saat ini, informasi mengenai sosok Hunter Jinwoo telah dikunci oleh serikat Hunter. Bahkan agen tersebut juga merasa heran karena baru ini ia mendengar adanya penguncian informasi soal Hunter berperingkat rendah. Karena semua itu malah membuat Hai-in bertanya-tanya siapakah sosok Jinwoo sebenarnya. Ia pun mulai mengira jika pasti terdapat sesuatu mengenai sosok Jinwoo itu. Hai-in juga mengatakan jika dirinya telah bertemu dengan banyak hunter, namun baru kali ini ia bertemu dengan seorang hunter yang memiliki bau harum. Besokan harinya, Jinwoo pun datang kembali untuk bekerja bersama dengan tim penambang. Saat melihat rekan-rekannya, seketika Jinwoo pun mengingat beberapa rekannya dahulu semasa bekerja sebagai hunter peringkat rendah bersama teman-temannya. Yang mana suasana itu pun seketika membuatnya bernostalgia. Singkat waktu, pekerjaan mereka pun telah rampung dan saat ini mereka sedang beristirahat, di mana orang-orang di sana nampak memuji sosok Jinwoo yang bisa membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Walau demikian, meskipun upah yang akan diberikan sebanyak 5 kali lipat, masih membuat Jinwoo tak mau menerima tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, ketua dari unit penyerang 2 Guild Hunters datang. Ia bernama Son Ki-hun, di mana kedatangannya berniat meminjam 1 orang dari tim penambang untuk menjadi porter bagi unit penyerang mereka. Meski mereka akan memberikan kompensasi yang setimpal, tak ada satupun orang dari tim penambang yang mau menerima tawaran tersebut. Hingga membuat ketua penambang menyatakan jika tim penambang tak akan ada yang mau membawa barang di dungeon peringkat A. Hal itu karena mereka hanyalah hunter peringkat rendah saja. Akan tetapi, Jinwoo pun menawarkan dirinya sendiri, yang mana hal itu membuat rekan-rekannya terkejut dan menyuruh agar Jinwoo kembali menarik ucapannya. Walau demikian, Jinwoo pun tetap mau melakukan itu. Dengan itu, Son langsung memperkenalkan dirinya sebagai seorang ketua dari unit penyerang tim 2 Guild Hunter bernama Son Ki-hun. Sebelum masuk, Son memberitahukan meskipun gate-nya nampak lebih besar dari sebelumnya, tetapi tingkatan mana yang dihasilkan lebih sedikit. Dan hal itulah yang membuat Guild Hunters mengirim unit mereka untuk melakukan raid. Diketahui jika unit tersebut berisikan 6 orang peringkat A dan 3 orang peringkat B. Dan setelah itu, mereka pun mulai masuk ke dalam gate. Di dalam, Jinwoo merasa ada yang aneh. Meskipun tingkatan mana yang dihasilkan begitu rendah, namun ia merasakan hawa keberadaan yang mengerikan seperti saat di dalam Red Gate. Melihat Jinwoo yang begitu tegak, salah satu Onesan di sana menenangkan Jinwoo. Bahkan ia mengatakan jika semua orang yang ada di sini adalah kumpulan orang-orang kuat. Di dalam hatinya, Son menyatakan jika dirinya bisa menyukseskan raid kali ini, dirinya akan secara resmi diangkat menjadi ketua sebuah unit. Hingga tak lama kemudian, mereka pun merasakan adanya musuh yang datang. Dan seketika, mereka membentuk formasi tanpa perintah. Lalu, datanglah sekumpulan monster sering gila dan membuat mereka menyadari jika ini merupakan sebuah dungeon jakal. Setelah menghabisi para musuh, mereka pun bertanya-tanya mengenai adanya dungeon jakal yang muncul di dalam dungeon peringkat A seperti saat ini. Diberitahukan jika seharusnya dungeon jakal berisi sekumpulan monster peringkat C yang seharusnya telah habis. Namun, tak terduga ada sebuah kalung yang dikenakan oleh si sering gila. Hal itu artinya, mereka hanyalah sekumpulan hewan peliharaan yang memiliki majikan. Tak disangka, firasat buruk Jinwoo benar-benar terjadi, di mana tiba-tiba saja muncul sekawanan High Orc.
Bahkan skill tahun yang dimiliki oleh seorang tanker tak bisa bekerja. Selain itu, mereka pun nampak kewalahan saat menghadapi mereka. Saat itu Son menyatakan jika para High Orc tersebut adalah sekumpulan monster yang setara dengan Hunter peringkat A, di mana para Hunter peringkat B di sana tak akan bisa mengatasinya. Saat salah satu tangan Hunter peringkat B putus, membuat healer pun menyembuhkannya. Namun, saat ini mereka telah terkepung dan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Akan tetapi, seketika monster di depannya telah tercekik oleh sebuah kemampuan telekinesis, yang ternyata adalah ulah Jinwoo yang menggunakan skill kamuflase. Lihat itu membuat si healer pun terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Tak hanya itu, masing-masing orang yang menghadapi musuh pun mulai bisa melancarkan serangan. Di mana hal itu bisa mereka lakukan karena gerakan dari para musuh mulai melambat setelah terkena serangan asing dari seseorang. Tak disangka, orang yang melakukan semua itu adalah Jinwoo seorang. Meskipun sebenarnya ia tak ingin ikut campur, akan tetapi ia tak bisa diam begitu saja. Maka dari itu, Jinwoo pun secara diam-diam berusaha melemahkan musuh dengan kemampuannya. Dan karena perbuatan Jinwoo tersebut, seketika membuat mereka berhasil mengalahkan musuh. Setelah itu, mereka mulai membahas jika sebelumnya ada sebuah kejadian aneh yang membuat gerakan musuh melambat. Walau demikian, pada akhirnya mereka pun berhasil menang. Tak hanya itu, si kacamata pun menyadari jika sebelumnya Jinwoo nampak menggunakan skill kamuflase, yang membuatnya salah mengira jika Jinwoo telah meremehkan unit penyerang mereka. Di samping itu, mereka pun mulai membahas apakah lanjut atau tidak. Hal itu karena dungeon kali ini terlalu berbahaya bagi unit penyerang mereka. Hingga, hal itu membuat Son kembali memikirkan lagi. Dikarenakan ia adalah seorang pemimpin yang bijak, ia memutuskan untuk kembali saja. Namun anehnya, pintu gate telah terkunci dari dalam. Meskipun si kacamata bisa melepas itu, ia membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukannya. Ia juga menyadari jika di dalam sana terdapat monster tingkat tinggi yang bisa menggunakan sihir. Lalu, sebuah aura negatif muncul, hingga hal itu juga membuat para perapal sihir nampak terkena sebuah kutukan. Tak disangka, muncullah sekumpulan High Orc yang berjumlah sangat banyak. Lihat itu, Son memutuskan untuk melakukan diskusi dengan pemimpin musuh. Karena ia menyadari, jika mereka menyerang, mereka akan mati apabila bersikeras melawan musuh. Selain itu, tiba-tiba saja salah satu utusan High Orc berbicara jika sang pemimpin dari mereka bernama Kargal Khan, di mana ia ingin bertemu dengan para manusia tersebut. Ia menyatakan sebagai seorang saman agung dan merupakan kebanggaan dari kaum Orc. Dengan percaya dirinya, ia menyatakan jika di dalam sana tak ada sosok yang lebih kuat darinya. Dengan itu, ia memberikan pilihan untuk menemuinya atau dibunuh oleh pasukannya. Dengan itu juga, secara tegas Son memilih untuk menemui pemimpin para High Orc, yaitu Kargal Khan. Sebelum pergi, Son menyuruh agar Jinwoo segera keluar dari gate saat mereka melawan musuh. Dengan itu, ia bisa menghubungi unit penyerang utama, dan misi mereka kali ini adalah untuk menutup gate. Selain itu, si healer juga memberikan sebuah buku yang berisikan wasiat bagi keluarganya, karena saat ini mereka harus pergi untuk menuntaskan tugas mereka sebagai seorang hunter. Mendengar keputusasaan di depannya membuat Jinwoo kembali mengingatkannya pada insiden dungeon Gada sebelumnya. Sementara di luar dungeon, terlihat sosok Hai-In yang saat ini tengah mencari seseorang, hingga sang ketua penambang muncul dan mulai kepo. Di mana ternyata, saat ini Hai-In sedang mencari sosok Jinwoo. Lalu ia pun menjawab, jika saat ini Jinwoo telah masuk ke dalam dungeon sebagai seorang pembawa barang. Kembali ke dalam dungeon, di mana situasi yang menegangkan pun terjadi, yang mana dalam sana banyak sekali para High Orc yang ada. Hingga salah satu pemimpin dari mereka yang bernama Kargal Khan nampak menyambut kedatangan para manusia di tempatnya. Hai-In masih mempertanyakan alasan Jinwoo si hunter peringkat E yang malah memberanikan dirinya masuk ke sebuah gate peringkat A. Bahkan Hai-In masih merasa penasaran dengan Jinwoo yang sebelumnya nampak membawa sebuah senjata dan tiba-tiba saja menghilang. Lalu, Hai-In pun meminta izin untuk masuk ke dalam gate pada si pemimpin tim tambang. Meskipun Hai-In hanya beralasan jika dirinya hendak mengurus keperluan pribadi saja. Walau demikian, karena Hai-In membutuhkan senjata, ia pun meminta sebuah senjata pada si pemimpin divisi penambang. Ya benar, karena adanya hanya beliung, maka mau tak mau Hai-In harus membawanya. Meski sedikit merasa malu, Hai-In mau tak mau harus membawa beliung tersebut sebagai sebuah senjata. Karena menurut si pemimpin divisi penambang, lebih baik membawa daripada tidak sama sekali. Sementara di dalam dungeon, saat ini para orc nampak mengepung pasukan yang dipimpin oleh hunter peringkat A Son Ki-hun. Mereka pun merasa begitu takut, bahkan sampai memiliki anggapan jika para monster tersebut sampai keluar, mereka bisa saja menghancurkan seluruh kota dengan begitu mudah, terutama para jenderal orc yang nampak memiliki sebuah aura mengerikan. Di dalam hati, Son merasa jika mereka saat ini memiliki sebuah kewajiban untuk menutup gate.
dan mereka harus mengalahkan sosok bos dungeon yaitu sosok Kargalgan sendiri. Hingga Kargalgan mulai bertanya apakah para manusia menakutinya. Sembari membuka topeng, ia nampak mengeluarkan sebuah aura yang membuat para hunter ketar-ketir. Para gadis nampak bermuka musam dengan besarnya mana yang dimiliki oleh sang Raja Orc tersebut. Dengan nada deredek, Son pun bertanya alasan Kargalgan yang memanggil mereka semua ke hadapannya. Hingga dengan mudah, ia menjawab untuk hiburan saja, di mana para orc akan mulai membunuh, menyakiti, dan menyantap semua orang satu persatu hanya untuk hiburan bagi para tentaranya. Yang mana mendengar itu membuat Son bergidik, dikarenakan tekad mereka semua hanya dijadikan sebagai sebuah hiburan semata bagi para orc di dalam dungeon itu. Bagi Kargalgan sendiri, nyawa mereka semua hanyalah mainan yang bisa dibuang saat rusak nanti. Sementara itu, Kargalgan menyadari adanya sosok makhluk aneh di antara para manusia, dan ia adalah sosok Jinwoo yang nampak tak seperti manusia biasa. Sembari memakai topengnya kembali, ia menyatakan jika ini akan semakin menarik. Bersamaan dengan itu, Son memberikan arahan untuk menyerang. Namun apa yang terjadi, semua rekannya tak bisa bergerak sedikit pun. Walau demikian, Son masih saja berniat maju sendiri, namun saat menyerang, seketika selain itu, dengan menggunakan sihir gravitasi, Kargalgan pun nampak membanting Son ke sana kemari. Namun semua rekan yang melihat hanya bisa terdiam, tak bisa melawan ataupun bergerak sedikit pun. Lalu, dengan cepat Son pun diselamatkan oleh sosok yang tentunya adalah Sung Jinwoo. Sembari meletakkan Son, Jinwoo pun menyatakan seharusnya ia tak boleh ikut campur dalam dungeon milik Guild Hunters. Namun saat ini, unit penyerang yang dipimpin oleh Son dalam bahaya, hingga Jinwoo pun meminta izin agar semua monster yang ada boleh untuknya. Sembari berkata demikian, Jinwoo nampak melempar musuh dengan kekuatan telekinesisnya. Setelah itu, Son pun memperbolehkan Jinwoo untuk melakukan apapun di sana. Sementara itu, Kargalgan yang melihat Jinwoo melakukan teknik yang sama dengannya merasa kesal, dan seketika ia kembali mengeluarkan aura luar biasa. Sembari berdiri, Jinwoo pun nampak mengeluarkan tentara bayangnya. Bahkan dengan percaya diri, Jinwoo merasa jika ia akan menang dengan mudah. Di sisi lain, Badan pengawas hunter yang diketuai oleh Cincul nampak datang ke depan gate peringkat A yang saat ini sedang terjadi sebuah insiden besar di dalamnya. Dalam hati, Cincul merasa penasaran dengan alasan Jinwoo yang bekerja sebagai penambang di tempat seperti itu. Lalu ia menanyakan keberadaan sosok hunter Sung Jinwoo. Saat mendengar jika pengawas hunter mencari Jinwoo, membuat seorang NPC yang sebelumnya petantang petenteng melaporkan jika Jinwoo pernah memandangnya dengan wajah yang mengerikan. Selain itu, saat ini Jinwoo yang sedang menjadi seorang pembawa barang di dalam dungeon membuat Cincul bertanya-tanya mengenai tindakan sosok Jinwoo tersebut. Dikarenakan saat ini seorang hunter peringkat S macam Jinwoo harus selalu diawasi oleh departemen pengawas. Bersamaan dengan itu, sebuah aura kuat keluar dari dalam dungeon, yang mana menyadari itu membuat Cincul menyuruh bawahannya agar mereka menghitung ulang besaran mana yang dihasilkan dari dalam dungeon tersebut. Sedangkan saat ini, Hai In yang telah berada di dalam dungeon merasa jika ia harus segera menyusul rekan-rekannya. Saat ini, Kargalgan yang sombong malah mengejek Jinwoo yang menggunakan pasukan bayangan untuk melawannya. Hingga Jinwoo pun nampak menggunakan sebuah skill area aktif bernama Wilayah Maharaja. Di mana Jinwoo mendapatkan skill tersebut saat mencapai level 70 di Kastil Iblis, yang sepertinya skill itu mampu meningkatkan kekuatan daripada bayangannya. Para hunter lain yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa terdiam melongo. Bahkan si kacamata malah merasakan jika Jinwoo nampak memiliki sebuah aura jahat yang terpancar. Lalu, tawuran pun terjadi antara kedua kubu dan yang terjadi. Dua orang yang melihat gerakan Jinwoo barusan malah merasa jika kelincahan yang dilakukan oleh Jinwoo serasa mereka melihat Hai In atau wakil presiden Guild Hunters. Bahkan mereka malah mempertanyakan alasan orang sekuat Jinwoo yang hanya menjadi pembawa barang di tim mereka. Bersamaan dengan itu, Jinwoo menyadari jika kekuatan tempur para High Orc lebih kuat daripada tentara bayangannya. Maka dari itu, Jinwoo sendiri perlu mengurangi jumlah musuh dengan tangannya. Sementara itu, Kargalgan dengan sihir gita apinya nampak akan menyemburkan sebuah api besar, bahkan masih saja mengejek tentara Jinwoo. Lalu, dengan sihir yang ia rapalkan secara beruntun, Kargalgan pun berusaha memojokkan sosok Jinwoo. Di luar gate, saat ini penghitungan ulang mana telah keluar, di mana peringkat gate tersebut telah mendekati peringkat S, hingga Cincul pun menyarankan agar mereka menghubungi Presiden Guild Hunters, sedangkan dirinya akan bersiap untuk membantu ke dalam. Saat ini, Kargalgan lagi-lagi malah mengajak Jinwoo yang terus menggunakan mananya hingga hampir habis karena terlalu lama mengeluarkan tentara bayangan.
Hanya dengan tersenyum, Jinwoo menenggak sebuah minuman penambah mana. Lalu ia pun membangkitkan pasukan orc yang telah terbunuh untuk menjadi musuh daripada Kargalgan sendiri. Melihat itu membuat Kargalgan pun merasa panik, bahkan malah mempertanyakan alasan dirinya yang bisa ada di tempat tersebut. Selain itu, ia menceritakan saat pertama kali ia membuka mata di tempat itu, hanya ada satu perintah yang terus menggema, yaitu membantai para umat manusia. Sehingga Kargalgan pun nampak mematuhi perintah tersebut tanpa memikirkan alasannya. Lalu, ia pun segera mengerahkan keempat jenderal terkuatnya untuk mengalahkan musuh. Berpindah di markas Guild Hunters, di mana sang presiden hendak mengerahkan seluruh kekuatan dari guildnya untuk membantu unit penyerang yang dipimpin oleh Son Ki-hun. Bahkan, situasi terburuknya, mereka harus memanggil bantuan dari Guild Harimau Putih dan Malaikat Kematian. Kembali ke pertempuran, di mana masing-masing jenderal menghadapi pasukan bayangan terkuat Jinwoo. Namun menurut Jinwoo, pengawalnya jauh lebih unggul daripada keempat jenderal musuh. Melihat itu pun, Kargalgan merasa jika seharusnya hal itu tak pernah terjadi, hingga ia pun mulai mengeluarkan sihir nyanyian racun dan lain sebagainya. Meskipun hal itu tak membuat Jinwoo yang memiliki kekebalan racun dan kutukan baik-baik saja, sehingga ia pun menggunakan serangan balik. Di samping itu, Hai-In yang telah sampai di tempat dibuat terkejut dengan adanya pasukan bayangan di depannya. Lalu, ia pun mulai berkumpul dengan yang lain. Sedangkan, Kargalgan nampak membesar yang mana hal itu malah membuat dirinya semakin mudah diserang oleh sosok Jinwoo. Serasa jika belati saja tak cukup kuat untuk mengalahkannya, Jinwoo pun kemudian menggunakan rantai di sekitar untuk mengikat musuh. Jinchul yang juga telah sampai di tempat pun dibuat terkejut dengan pertarungan super epik itu. Melihat kedatangannya membuat Hai-In dan lainnya segera berkumpul dan membahas apa yang saat ini tengah terjadi. Saat bertemu dengan Hai-In dan lainnya, Jinchul mengungkapkan jika sebelumnya ia telah merasakan adanya mana yang begitu kuat, sehingga ia datang untuk membantu unit penyerang. Akan tetapi, saat ini Jinchul tak perlu membantu Jinwoo lagi. Selain itu, Hai-In yang mengetahui jika Departemen Pengawas juga melakukan pengawasan berlebih pada Jinwoo, langsung menyadari pasti ada sesuatu hal yang terjadi pada sosok Sung Jinwoo. Bahkan ia merasa heran dengan sosok Jinwoo yang juga menguasai sihir pemanggilan. Lalu ia pun mulai bertanya pada Jinchul siapakah sosok Jinwoo tersebut. Namun, Jinchul hanya menjawab jika ia hanya sedikit mengenalnya saja. Di samping itu, saat ini Jinwoo berhasil memojokkan Kargalgan, yang bahkan ia malah terbunuh oleh jenderalnya sendiri yang telah dibangkitkan oleh Jinwoo. Singkat waktu, Jinwoo kini telah berhasil mengalahkan penguasa dungeon dan naik level. Setelah itu pun, Jinwoo nampak membangkitkan Kargalgan, lalu ia mulai menamainya dengan Tux atau si taring. Selain itu, Jinwoo juga baru melihat kelas kesatria elit daripada pasukan bayangan yang ia bangkitkan. Tak hanya itu, Jinwoo juga merasa beruntung karena bisa mendapatkan kekuatan dari para pasukan High Orc. Namun, ia malah dibuat terkejut karena saat ini di sana sangatlah ramai. Hal itu karena sebelumnya Jinwoo tak merasakan keberadaan mereka karena saking asiknya menyerap bayangan musuh. Setelah itu, para hunter lain yang berusaha menanyai Jinwoo langsung dicegah oleh pengawas Serikat Hunter. Mereka menyatakan jika segala informasi mengenai Hunter Sung Jinwoo telah dibatasi. Bahkan ia menyuruh agar semua orang merahasiakan seluruh kejadian yang telah terjadi. Lalu, Jinchul juga menginformasikan jika baru saja Jinwoo telah menunjukkan kemampuan hebatnya yang setara dengan peringkat S. Karena itu, Jinchul meminta agar mereka semua keluar dengan begitu tenang. Walau demikian, Son nampak berterima kasih pada Jinwoo yang telah ikut bersama mereka. Karena Jinwoo juga, saat ini mereka berhasil selamat. Hingga unit penyerang yang dipimpin oleh Son Ki-hun pun nampak menundukkan kepala mereka bersama-sama. Tak lupa, Jinwoo juga mengembalikan wasiat daripada si gadis rambut panjang karena saat ini mereka telah berhasil selamat. Saat Jinwoo pergi, Hai-In yang hendak menegur Jinwoo malah merasa malu. Hal itu karena dirinya malah membawa sebuah beliung ke medan pertempuran. Beberapa waktu kemudian, Son nampak menghadapi Presiden Guild Hunter, mana ia juga melaporkan kejadian di dalam dungeon mengenai kemampuan Jinwoo yang setara dengan assassin, namun bisa memanggil tentara dalam jumlah banyak. Selain itu, saat Jong-in menanyakan mengenai siapakah yang lebih kuat antara dirinya atau Jinwoo, membuat Son dengan halus mengatakan jika kemungkinan besar Jinwoo akan jauh lebih kuat. Singkat waktu, saat ini Jinwoo nampak bertemu dengan Eugene, lalu mereka pun nampak akan membahas mengenai Guildmaster. Sementara di sisi lain, terdapat banyak sekali wartawan yang sedang berkumpul untuk menunggu sosok aktris bernama Lee Min-sung. Dan diketahui jika ia telah mendapatkan sebuah kekuatan yang melampaui manusia.